Dalam kultum atau kajian singkat pada kali ini, Al-Fakir ingin mengawali satu tema yang insyaallah akan disampaikan kelanjutannya pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Tema besarnya adalah berjudul Ar-Rijalu fil Qur'an, atau tokoh, pemimpin, panutan, laki-laki idaman yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Jadi laki-laki yang akan kita ungkapkan kriterianya satu persatu ini adalah bukan laki-laki sembarangan. Laki-laki ini adalah laki-laki yang punya peran yang sangat besar, terutama memposisikan dirinya sebagai khalifah fil ardh. Dalam bahasa Arab, kata laki-laki itu ada dua yang digunakan. Kalau dalam Al-Quran itu ada 4 yang digunakan. Yang pertama adalah rijal, yang kedua adalah zakar. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebut laki-laki itu dengan nama-nama para nabi, kemudian nama-nama orang-orang salih dan lain sebagainya. Kemudian juga laki-laki itu disebut juga dengan ungkapan jamak, seperti misalnya ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau mungkin ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka ini adalah ungkapan-ungkapan Al-Quran yang disebutkan ketika Al-Quran mengungkap tentang laki-laki. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan mengungkap makna rijal yang berbeda dengan zakar. Kalau zakar itu pengertiannya adalah laki-laki secara biologis, sehingga siapapun kalau dia berjenis kelamin laki-laki, ya maka berarti dia laki-laki secara biologis. Namun beda halnya dengan rijal. Rijal atau rojul, ya, maka ini lebih kepada peran. Sehingga Allah menyebut di dalam surah An-Nisa misalnya, ketika Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang dia punya peran sebagai penegak bagi kaum wanita, artinya dia sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Karena pada realitanya hadirin sekalian rahimakumullah, ternyata tidak banyak orang laki-laki dia secara biologis tapi dia menjadi rijal. Banyak orang yang dia laki-laki di dalam keluarga tapi dia tidak bisa memimpin keluarganya. Maka tentu ini tidaklah pantas, tidaklah layak disebut sebagai rijal, tapi hanya pantas disebut sebagai zakar. Artinya dia laki-laki dari aspek biologis saja. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, laki-laki idaman, laki-laki sejati, laki-laki yang dia adalah sebagai penegak pemimpin bagi umat disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yang ingin kita bahas, ya, terdapat di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-108. Allah menyebut tentang laki-laki sejati. Laki-laki sejati menurut surah At-Taubah ayat 108 adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaum. Masjid, kata Allah, yang didirikan atas dasar takwa di hari pertama atau di waktu pertama masjid itu didirikan, ahaqqu an taquma fih. Masjid itu lebih layak, lebih patut, lebih pantas untuk kamu melaksanakan sholat di dalamnya, untuk kamu melaksanakan ibadah di dalamnya. Fihi rijalun, di dalam masjid itu ada
laki-laki sejati, laki-laki idaman, laki-laki pemimpin, laki-laki hebat. Siapa mereka? Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka kepada mereka-mereka yang bersih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kaum Ansor karena nyatanya firman Allah ini adalah memang ditujukan untuk sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Pada saat Nabi masuk ke masjid, di masjid itu sudah ada mereka para sahabat Ansor. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat Ansor, "Qad asnallahu alaikum." Sungguh Allah telah memuji engkau. Fi tahuri, disebabkan karena engkau pandai atau engkau cakap dalam bersuci. Jadi kata Nabi, dia berkata kepada sahabat Ansor, Allah telah memuji kalian dengan sebab kalian itu bersuci, dengan sebab kalian bersuci, gitu ya. Famadza tasna'un? Apa sesungguhnya rahasianya ketika kalian itu bersuci sampai kemudian kalian itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian mereka mengatakan sederhana saja. Apa kata mereka? Nastanji, ya. Yang kami lakukan itu adalah kami di dalam bersuci itu, ya, adalah dengan kami beristinja. Istinja artinya bersih-bersih atau cebok setelah selesai buang air kecil maupun setelah selesai buang air besar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Bisa jadi ada sebagian orang menganggap bahwa yang namanya buang air kecil atau buang air besar, bersih-bersih dari itu adalah perkara sepele. Padahal ini adalah perkara yang sangat besar. Karena istinja atau cebok atau bersih-bersih dari habis buang air kecil maupun buang air besar, maka kalau persoalan ini tidak beres, maka tentunya ketika seseorang itu melaksanakan ibadah, ibadahnya sudah pasti nggak beres. Oleh karena itu, kalau kita belajar ilmu fikih misalnya, maka bab pertama yang pertama kali dibahas dalam ilmu fikih adalah bab tentang bersuci. Karena begitu pentingnya perkara ini. Sampai-sampai kemudian ternyata orang-orang yang mereka tidak apik, ya, atau menyepelekan dalam bersuci itu, sampai-sampai kemudian Allah azab mereka itu di alam kubur. Jadi ada salah satu azab kubur, ya, yang berlaku buat mereka-mereka yang tidak sempurna atau tidak tuntas atau tidak bersih, ya, itu di dalam istinja. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu perjalanan, lalu Nabi kemudian menemui ada dua makam atau dua kuburan. Karena Nabi, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemukjizatannya bahwasanya Nabi bisa mendengar perkara-perkara yang gaib. Nabi bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Nabi berjalan di dua makam tersebut, Nabi mendengar bahwasanya di dua makam tersebut jenazahnya atau mayitnya itu sedang disiksa oleh malaikat yang ada di kubur.
Ini orang yang pertama ini, ya. Ini ketika dia di dunia, pekerjaannya itu adalah mengadu domba. Sampai kemudian dua orang yang tadinya rukun, damai, kemudian menjadi berseteru. Maka dengan sebab ketika di dunia dia menyebabkan orang berseteru, berantem, maka dengan sebab itulah dia disiksa di kuburnya. Lalu kemudian jenazah atau mayit yang satu lagi ini, kenapa dia disiksa? Ketika dia di dunia dia tidak beristinja, atau dia beristinja tapi istinjanya tidak benar, atau tidak sampai tuntas, tidak sampai kemudian sempurna itu dibersihkan. Dengan sebab itulah maka kemudian mayit itu disiksa. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, ini kan nyata, ini bukan perkara yang remeh-temeh. Oleh karena itu pengetahuan tentang toharoh, pengetahuan tentang istinja, ini adalah merupakan satu pengetahuan yang wajib, harus dan perlu untuk kemudian kita kuasai. Sehingga kemudian ini akan menjadikan satu kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah. Ada satu hadis Nabi SAW. Jadi dikisahkan bahwasanya ketika Nabi mengimami sholat subuh, Nabi setelah baca Al-Fatihah, membaca surah Ar-Rum. Dan ternyata pada saat Nabi membaca surah Ar-Rum, Nabi mengalami hambatan. Begitu selesai sholat, lalu kemudian Nabi bertanya kepada jamaah. Apa kata Nabi? Innahu yalbasu alaina al-Quran. Ada sebab mengapa Quran itu ketika dibaca itu kemudian ada hambatannya. Apa sesungguhnya hambatannya itu? Maka kata Nabi, inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yusinuna al-wudu. Hambatannya adalah ketika ada di antara kalian, kata Nabi SAW, ikut salat bersama kami dan kalian tidak menyempurnakan wudu kalian atau tidak memperbaiki wudu kalian. Oleh karena itu kata Nabi nasihatkan kepada para jamaah, faman syahida salata ma'ana falyuhsinil wudu. Siapa saja yang salat bersama kami, hendaknya dia memperbagus wudunya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, ini menjadi sebuah catatan buat kita bahwa ternyata perkara membersihkan diri dari najis, atau tadi disebut dengan istilah toharah anin najas atau anin najis, itu dengan cara cebok tadi, istinja, itu penting. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita akan melakukan ibadah, maka perkara yang perlu kemudian juga diperbaiki atau mungkin disucikan itu adalah membersihkan diri dari hadas dengan berwudu. Nah, sehingga sahabat Ansor tadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bersih dari najis ketika mereka akan masuk ke masjid. Dan yang kedua, sebelum mereka masuk ke masjid, mereka juga membersihkan hadas mereka. Lalu kemudian setelah mereka masuk ke masjid, mereka bertaubat kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah, mereka melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, yang ibadah-ibadah itu mampu untuk membersihkan maknawi atau ruhiyah mereka. Jadi yang dimaksud dengan kenapa Allah memuji sahabat Ansor dengan sebab mereka itu bersih, enggak cuma bersih secara lahiriah, tidak cuma bersih dari najis dan hadas, tapi juga hatinya mereka bersihkan dengan mereka melakukan pertobatan, dengan mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya sebagai bentuk tazkiyah an-nafs, pembersihan diri atau pembersihan jiwa. Nah, oleh karena itu hadirin, kalau misalnya kita ingin menjadi rijal seperti halnya terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 108, oleh karena itu mari sama-sama kita perbaiki cara istinja kita,
bersih-bersih kita, kita perbaiki cara wudhu kita, lalu kemudian setelah itu kita perbaiki, kita tata hati kita hapuskan berbagai macam noda-nodanya, kita bersihkan dengan berbagai macam ketaatan dan kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah melakukan itu, maka kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang ar-rijalu fil Quran, dengan sebab kita adalah orang-orang yang bersih, dan dengan sebab itu Allah menyukai atau mencintai kita semua. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum tumassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.